Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu. Luar biasa, Bapak-bapak hebat lah. Ini pertanyaan kita tentang persaudaraan ya. Kayak ini ke Bang Fauzi. Kita tadi mendengar bahwa salah satu bentuk persaudaraan itu ada pada kelompok-kelompok masyarakat. Kita berharap bahwa orang yang memimpin itu terlepas dari sikap-sikap yang eksklusif gitu kan. Jadi kalau orang berkelompok itu kan eksklusif sekali kan gitu ya. Nah, Bang Fauzi ini kan orang Betawi nih. Orang Betawi apakah harus memimpin Betawi? Maksudnya ada gitu kan gitu. Pertanyaannya nindir-nindir tapi nggak apa, barangkali baik kita coba klarifikasi. Coba kita jelaskan dalam konteks ukhuwah yang kita bahas pada hari ini. Ya, memang orang Betawi itu selain daripada sifat-sifat yang tadi Anda sebut, saya pikir orang Betawi juga cukup agamis. Dan kita paham betul firman Allah di dalam surat Al-Quran, dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Jadi tidak berpeganglah kamu semua pada tali Allah. Ya. Dan ini tidak berlaku hanya, ini yang diajarkan Islam, tidak hanya bagi etnis tertentu semata-mata. Oleh karena itu kita juga yakin bahwa kita harus hidup bersaudara dengan siapa saja. Dan dalam sejarah perjalanan kota ini, saya kira tidak pernah ada kejadian yang menonjolkan kesukuan khususnya orang Betawi. Ya, sejak awal kami tahu bahwa di sini ada kampung Bugis, ada kampung Ambon, ada kampung Matraman, ada kampung Jawa, ada kampung Bali di sini. Ya. Jadi saya kira tidak mungkin tidak tepat kalau dikatakan kami orang Betawi ini berpikiran eksklusif. Ya. Nah, soal kepemimpinan saya kira kita kembalikan kepada kriteria mereka yang mampu, yang menguasai akan hal yang dipimpinnya, itulah yang pantas untuk jadi pemimpin, bukan karena etnis atau bukan karena alasan lainnya. Itu harus kita kedepankan, karena demikian pula itulah adalah ajaran Al-Quran yang harus kita penuhi. Jadi dalam pembangunan sosial masyarakat Betawi itu memang sudah terbangun prinsip-prinsip keislaman yang menghargai keberagaman gitu. Ya, yang menghargai keberagaman. Ya. Apa saja yang ditekankan dalam Al-Quran untuk harus dihindari dalam aspek-aspek memelihara ukhuwah ini, Pak Quraish? Nah, itu tadi menjaga Al-Quran itu tidak memberi definisi apa itu persatuan dan lain-lain sebagainya. Al-Quran dan hadis itu memberi contoh-contoh apa yang harus dihindari. Karena dengan menghindarinya bisa timbul persaudaraan. Hindari itu, kalau saya kembali ke surat Al-Hujurat, la yaskhar qaumun min qaum. Jangan satu kelompok menghina kelompok yang lain. Jangan saling mengungkap aib orang. La yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Ya, cari titik temu. Terhadap non muslim pun Al-Quran mengajak, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari kita cari suatu titik temu antara kita dengan kamu. Nah, itu tadi salah satu titik temu itu adalah kita berpegang pada nilai-nilai universal ajaran Tuhan. Nilai universal ajaran Tuhan itu kesatuan kemanusiaan, kesatuan bangsa. Nilai-nilai universal itu adalah kerjasama dalam kebaikan, adalah setia kawan sosial. Nilai-nilai itu adalah membantu, tolong menolong. Itu tolong menolong. Itu sebenarnya yang bisa tercakup dalam wa'tasimu bihablillahi jami'an. Itu sebabnya dikatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah. Dulu kamu bermusuh-musuhan,
Tapi sekarang berkat nilai nikmat Tuhan, yakni nilai-nilai agama yang dianugerahkan kepada kamu, kamu bisa bersatu. Jadi selama kita pegang nilai-nilai agama, itu pasti lahir persatuan, lahir persaudaraan. Baik, memegang nilai-nilai agama. Abang sebagai pemimpin, susah nggak memegang nilai-nilai agama ini dalam kepemimpinan? Ya, begini, persatuan yang kita inginkan tadi atau ukhuwah yang kita dambakan ini tidak mungkin terwujud, ibarat orang tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Jadi harus ada pihak lain yang sama-sama berikhtiar untuk mewujudkan ukhuwah yang kita dambakan ini. Bapak diantaranya yang hadir di sini, seluruh warga Ibu Kota Jakarta, wabil khusus untuk muslimin dan muslimat yang ada di Ibu Kota Jakarta, saya harapkan bisa mendukung keinginan kita untuk mewujudkan suasana yang bersaudara, yang suasana persaudaraan seperti yang ditekankan dalam Al-Quran. Ya. Begitulah. Ya, ada satu hal sebelum ditutup, orang bertepuk tangan itu, jangan duga yang bertepuk hanya dia yang yang menyentuh tangan yang lain. Yang ditepuk juga itu menyentuh tangan yang lain. Aja. Jadi waktu Anda memberi, Anda menerima. Waktu Anda menerima, Anda memberi juga. Itulah persaudaraan. Itulah persaudaraan. Pak Quraisy terima kasih. Bang Fauzi terima kasih. Dan Bapak-bapak terima kasih ya. Moksin terima kasih. Kisah ente luar biasa tadi. Itu filosof tadi ya. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di Taman Surga. Terima kasih juga untuk PSQ, Pusat Studi Quran, dan Yayasan Lentera Hati. Saya Wisnu Prayoda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.